Nabi tidak mewarisi harta, tapi mewariskan ilmu. Siapa yang banyak memahami ilmunya Nabi, itulah orang yang paling baik mendapat mendapat warisan yang terbaik. Ruya telah diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala telah bersabda akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya. Akrimu muliakan olehmu al ulama kepada para ulama fa innahum karena sesungguhnya ulama iku warathatul anbiya, orang-orang yang mewarisi ilmunya para nabi. Mengikuti ulama sama dengan mengikuti kanjeng Nabi. Paham ya? Faman akramahum, barang siapa memuliakan para ulama, faqad akramallah, maka benar-benar dia telah memuliakan Allah wa rasulahu, dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Tabrani. Yang kedua, wal adabu khairu hirfatin. Adab tata krama adalah sebaik-baik pekerjaan, sebaik-baik profesi. Artinya profesi apapun asal disertai dengan tata krama sopan santun, insya Allah sukses. Maksabin, sebaik-baik pekerjaan. Wattaqwa khairu zatin, sedangkan ketakwaan iku khairu zatin, sebaik-baik sangu bekal lil akhirati, menuju kepada akhirat. Apa sih takwa yang sebenarnya? Takwa yang paling pokok menghindarkan diri dari kekafiran, kemusyrikan, kemunafikan. Setelah itu menjauhkan diri dari dosa. Wa aslu taqwa, pangkal takwa adalah ittiqa'us syirki, menghindari kemusyrikan. Summa, kemudian ba'dahu, setelah menghindari kemusyrikan, takwa itu apa? Ittiqa'ul ma'asi, menghindari kemaksiatan, wat sayyiati, dan dosa-dosa. Summa, kemudian ba'dahu, setelah menghindari maksiat, ittiqa'us syubuhat, menghindari barang-barang syubhat. Itu takwa. Summa, kemudian tata'u, hendaknya kamu meninggalkan ba'dahu, setelah meninggalkan syubhat, meninggalkan al-fudulat, perkara-perkara yang tidak ada gunanya. Kada penjelasan yang demikian ini min Abi Ali At-Daqqaq, diriwayatkan dari dawuhnya Abi Ali At-Daqqaq rahimahullah. Wal ibadatu khairu bida'atin, ibadah adalah khairu bida'atin, sebaik-baik modal dagang untuk ditukar dengan pahala surga. Wahya ibadah adalah nihayatu ta'zimillah, puncak pengagungan kepada Gusti Allah. Apa sih bid'ah itu? Wahya bid'ah adalah sesuatu tu'addu yang dipersiapkan litijarati, untuk diperdagangkan. Namanya modal, minal mali, ani harta. Wal amalus sholihu khairu qaidin, amal soleh adalah sebaik-baik penuntun. Menuntun kemana? Ilal jannati, ke surga. Wa husnul khuluqi, akhlak yang baik adalah khairu qarinin, sebaik-baik teman. Li sahibihi, bagi yang mempunyai husnul khuluq. Teman di mana? Fid dunya wal akhirah. Wal hilmu khairu wazir, sabar lapang dada, enggak ngamuan, enggak sumbu pendek, adalah khairu wazir, sebaik-baik pembantu, penolong.
Apa sih lapang dada sabariku? Wahwa maknanya hilmu adalah at-ta'anni, tidak gerusa-gerusu. Tidak gerusa-gerusu, ojo ke susu fil umur dalam berbagai perkara. Wa husnul hay'ah, dan bagus sikapnya, bagus tingkah lakunya. Khairu wazir maknanya khairu mu'in, sebaik-baik pembantu penolong, fi tadbiril umur, dalam mengatur menata berbagai perkara. Wal qanaatu khairu ghinan, sifat qanaah neriman ing pandum, ay maksudnya ar-ridha menerima bil qismati panduming Gusti, adalah khairu ghinan, sebaik-baik kekayaan. Qala telah berfirman Allahu Allah, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal soleh, baik dari laki-laki maupun perempuan, sedang dia dalam keadaan tetap iman, falanuhyiyannahu, maka benar-benar kami akan menghidupkan orang itu hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang bagus. Orang beramal soleh terus, pasti ke depan dunia akhirat hidupnya lebih baik. Contohnya banyak sudah. Qala mengucap kasirun min ahli tafsir. Apa sih al-hayatu thayyibah? Al-hayatu thayyibatu fid dunya, kehidupan yang baik di dunia adalah al-qanaah, diberi sifat neriman, enggak pernah gerundel, enggak pernah menggerutu, senantiasa ridho, legowo, ikhlas, sehingga hati adem, pikiran adem, enggak stres, enggak darah tinggi, normal peredaran darahnya sehat. Itu kekayaan paling top. Wa taufiqu, pertolongan dari Allah, li taati, untuk melakukan ketaatan, wa fit taati, dan pertolongan ketika melaksanakan ketaatan, adalah khairu aunin, sebaik-baik penolong, lil umur, berbagai perkara. Wal mautu khairu mu'addibin, sedangkan mati adalah sebaik-baik guru. Tadi malam sahabat Banser Jombang, Mas Qodisin, ngimami witir, meninggal. Jadi pelajaran banyak bagi sahabat-sahabat Banser Ansor. Itu loh Mas, meskipun pakai baju doreng, Banser tetap saja ngimami tarawih. Jadi pelajaran buat semua. Itu. Mati itu sebaik-baik guru, sebaik-baik pendidik. Maksudnya muallimin, sebaik-baik guru, lima hasinil akhlak, yang mengajar akhlak-akhlak yang mulia, yang bagus. Wal maqalatu satisatu, maqalah dawuh nasihat yang keenam. Qala telah bersabda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, asyaratun min hadhil ummatil muhammadiyah hum kuffarun billahil azim wa yadhunnuna annahum al-mu'minun. Awas, jangan ikut aliran keras, jangan ikut radikal, jangan ikut ISIS, jangan ikut teroris. Mereka nanti masuk kategori merasa iman padahal kafir. Hati-hati. Asyaratun, ada 10 golongan, min hadhil ummatil muhammadiyah, dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hum, mereka itu kuffarun billahil azim, sejatinya kafir kepada Allah yang maha agung. Wa yadhunnuna, mereka sendiri mengira, annahum humul mu'minun, bahwa mereka orang-orang beriman, mengira iman padahal sejatinya kafir. 1, al-qatilu li muslimin, orang yang membunuh kepada sesama muslim. Ya, hati-hati ya. Hati-hati, tetap NU aja, jokakan pola kon. Tetap NU. Au zimmiyin, atau membunuh kafir zimmi. Siapa kafir zimmi? Kafir non muslim yang senegara dengan kita,
berdampingan dengan kita, tidak memerangi Islam. Itu namanya kafir zimmi, enggak boleh dibunuh. Lah bagaimana? Didakwai, jangan dibunuh. Bighairi haqqin, tanpa hukum yang hak. Yang berikutnya yang dinyatakan kafir, was-sahiru, tukang santet. Endi wong Banyuwangi, santri Banyuwangi endi? Aja santet. Wadayus, laki-laki yang menjadi germo. Istrinya dijual lewat medsos, siapa yang mau dengan istri saya semalam 2 juta. Anak perempuannya dijual, rela dibawa orang lain, dikumpuli. Enggak ada rasa cemburu, namanya germo, lek wedok namanya mami. Biasanya dipanggil mami. Alladzi la yagharu, yaitu orang yang tidak cemburu ala ahli pada keluarganya. Anak maupun perawannya gondoli wong liya dijarno ae. Itu namanya enggak ada rasa cemburu. Maksudnya hurumihi, orang-orang yang menjadi kehormatannya. Ketika orang itu dilecehkan orang lain, keluarga ikut ternodai. Siapa saja minaz zaujati, misalnya istri wal binti, anak perempuan, wal ukhti, saudara perempuan. Ruwiyah diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, inna minal ghirati ma yuhibbullah, sungguh di antara ghairah rasa cemburu, ada cemburu yang disukai Allah. Ini perubahan bahasa. Ghairah itu cemburu. Apa cemburu itu? Ketika sesuatu yang haram, yang terhormat dilanggar orang lain, kita marah. Ketika itu sesuatu yang menjadi hak milik kita khusus, lalu dinodai orang lain, kita marah. Itu namanya cemburu. Bahasa Arabnya ghairah. Nah sekarang dibaca bukan ghairah tapi ghirah. Maknanya lain sudah, ghirah beragama. Apa sekarang? Maknanya semangat. Dulu bahasa Indonesianya gairah. Dari kata-kata ghairah menjadi gairah. Maknanya semangat. Padahal aslinya maknanya cemburu. Marah kalau itu dinodai. Marah kalau milikmu disentuh orang lain. Marah. Sungguh di antara cemburu ada yang disukai Allah. Wa minha ma yubghidullah, ada juga cemburu yang dibenci oleh Gusti Allah. Wa inna minal khuyala ma yuhibbullah, sungguh ada di antara kesombongan yang Allah menyukainya. Wa minha ma yubghidullah, ada di antara kesombongan yang Allah membencinya. Apa cemburu yang disukai yang enggak? Fa'ammal ghairatu allati yuhibbuhallah, cemburu yang Allah menyukainya, fal ghairatu firribah, cemburu dalam hal yang mencurigakan. Bojomu teleponan karo wong lanang, "Iya Mas, enggak apa-apa. Hari itu jam itu Mas suami saya keluar, nanti langsung lewat pintu belakang ya, langsung masuk kamar." Itu kan sangat mencurigakan. Kalau sampean biarkan, namanya sampean enggak punya rasa cemburu. Tapi kalau enggak mencurigakan ya jangan dicemburoni. Sampean kiai, bojomu jadi punyai, terus ada wali santri bertamu, ya kan? Di situ juga enggak kholwat, enggak di dalam kamar, juga pintu terbuka, ada orang banyak. Mari ngono punya ini istrimu mau ajar, orang ajar man, jagongi lanang tak kamplengi. Nah, apanya yang dicemburoni wong enggak ada yang mencurigakan. Aja diawur. Kalau Kiai Jawa, Kiai Madura, Kiai Pribumi membolehkan punyainya jagongi wali santri asal enggak kholwat. Ya.
Kadang kalau kiainya kereng, nggak boleh. Pokok ada tamu laki-laki, nggak boleh. Padahal tamu laki-laki ngabari, bojomu mati. Nggak boleh. Terus piye? Katanya ngoni duit 20 juta, masuk. Ngono yang ngono nanging, jangan nenem lah. Aja nenem, aja nemen-nemen. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ghairah allati yubghiduha Allah. Adapun cemburu yang Allah membencinya, fal ghairatu fi ghairir ribah. Cemburu pada situasi yang tidak mencurigakan. Wa ammal khuyala, sombong yang Allah mencintainya, fakhtiyalur rajuli fil qital. Sombongnya orang di medan perang. Sama disombongi karo musuh, man enggak oleh kalah. Musuh mana? Ayo mani, ayo. Musuh yang nantang-nantang. Sewar perang urat saraf wis kalah ya wis. Musuh sombong sampean kudu luwe sombong. Boleh sombong di situ. Waqtiyaluhu 'inda sadaqah. Sombongnya orang ketika sedekah. At-takabbur 'alal mutakabbir sedekah. Nyun sewu sampean NU bener Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Terus ono pembangunan masjid kampung. Wong sing ra NU nyumbang 5 juta. Kayak sampean NU sugih isino. Gak NU nyumbang 5. Kene 1 juta. Ngono. NU dilawan. Ngono. Ya. Aja kalah. Kalah untuk sendiri enggak apa-apa, tapi jangan kalah untuk agama. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal khuyala, adapun kesombongan, allati yubghiduha Allah, yang Allah membencinya, fakhtiyalur rajuli itu sombongnya seseorang, fil baghi, dalam kedoliman, kesemenaan. Itu kaya sombong apa itu? Sing gelut nang TV simbole WWW apa? Smackdown. Oh, lek iso banting lawan. Lawane diitek-itek dibanting. Ya iku gak oleh ngene ya. Wal fakhri, dan kebanggaan. Rawahu Ahmad, telah meriwayatkan hadis ini Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Hibban. Wa ruwiyat diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, innallaha ta'ala la yaqbalu yaumal qiyamah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak menerima di hari kiamat nanti minas syukur, dari orang laki-laki yang menjadi germo, merelakan istrinya, anaknya dikumpuli orang lain. Allah tidak menerima sorfan amal sunat, wala adlan, tidak pula menerima amal wajib. Ila ditanyakan oleh sahabat, wa mas syukur, apa makna as-syukur ya Rasulullah? Qala, Rasul bersabda, alladzi yudkhilu, orang yang memasukkan, ala ahlihi, untuk ngumpuli istrinya, arrijala, laki-laki lain. Monggo Mas, tak tinggal mentu ya enak-enakno wis ning kamar kono. Ora ngajar ya. Iki jenenge syukur, laki-laki yang jadi germo. Rawahul Bukhari, telah meriwayatkannya si Imam Bukhari. Wa mani'uz zakat, laki yang merasa Islam padahal kafir, orang yang menolak zakat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, mengucap si Abi Hurairah, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin, tiada orang yang mempunyai emas ataupun perak, la yu'atti, dia tidak tunaikan, minha, dari emas perak, haqqaha, kewajibannya, berarti zakat, illa, melainkan idza kana, jika telah terjadi yaumul qiyamati, hari kiamat, suffihan, maka dibuatkan lempengan-lempengan, lahu, bagi orang yang enggak zakat itu, safaihu minnar, lempengan-lempengan besi dari api neraka, fa uhmiya alaihi, kemudian dipanasi, dipanggang lempengan itu, fi nari jahannama, di neraka jahannam. Akhirnya lempengan besi itu panas, bareng panas. Endi Mas bathukmu? Endi bathukmu, wetengmu, gegermu gini, tak setli kone. Ini sama dengan Quran, wajib dipercaya, kalau enggak kafir. Karena langsung Quran dan hadis Bukhari. Fayukwa, kemudian disetlika, biha, dengan sofaih, lempengan tadi, jambuhu, lambungnya, wajabinuhu, pelipisnya, wadzohruhu, gegernya, punggungnya, kullama barodat, setiap kali lempengan itu menjadi dingin, u'idat, maka diulangi lagi, maksudnya dipanggang lagi, lahu, kepadanya, berapa hari? Fiyaumin, dalam sehari. Kana miqdaruhu, adalah kira-kiranya sehari itu sama dengan khamsina alfasanah, 50.000 tahun. Sampai kapan? Lama banget, seteliko. Hatta yufdo, hingga diselesaikan, bainal ibad, pengadilan antar para hamba. Sehingga diketahui setelah vonis terakhir, orang ini akhirnya bisa masuk surga atau kekal di neraka. Fayara, lalu dia melihat, sabilahu, nasibnya, jalannya, imma, ada kalanya bisa jadi ilal jannati, ke surga, wa imma, bisa jadi ilan nari, ke neraka. Lagi yang sudah dianggap kafir meskipun masih merasa mukmin, wasyaribul khamri, peminum khamr, thariqahnya asrobiyah. Apa? Asrobiyah, seragamnya topi miring. Ya. Lawe daging manuk cap kuntul. Ya. Minumnya dari sumur Bir Ali. Itu namanya thariqah asrobiyah. Apa itu? Fil hadis, tersebut dalam hadis, syaribul khamri, orang yang meminum khamr, yuhsyaru, bakal dihalau, dikumpulkan di padang mahsyar, wal kuzu, sedangkan gelasnya, mu'allakun, digantung, fi unuqihi, di lehernya, wal qadahu, sedangkan mangkoknya, fiyati, ada di tangannya, wahwa, baunya mangkok macam-macam tadi, antanu, lebih bacin, lebih busuk, min kulli jifatin, dari setiap bangkai, alal ardi, di atas bumi, yal'anuhu, melaknatinya, memaki-makinya, kulluman, setiap orang, yamurru, yang melewati, alaihi, kepada syaribul khamri, minal khalqi, dari umat manusia. Lagi yang dinyatakan kafir, waman wajaba alaihil hajju falam yahujja, orang yang telah berkewajiban haji lalu dia tidak pergi haji. Makanya anak-anak pondok yang sangunya agak banyak, mending segera daftar. Ya, dalam kemarin daftar 10, Mas Habib dan yang lain-lain. Nah, sekarang ada talangan daftar haji murah. Jadi itu dari perusahaan finance-nya siapa begitu? Yang penting segera daftar 25 juta. Kalau nanti bisa daftar bulan ini berarti sama punya porsi haji mulai tahun ini.
Sehingga kalau itu harus nunggu 20 tahun, nanti ketika umurmu 37, 38 sudah bisa berangkat haji. Itu uang administrasi sekitar 800, lalu zaman dibayarkan oleh pihak itu, berarti zaman sudah dinyatakan daftar haji, tinggal nanti nyicil sekitar 700 atau 750 setiap bulan selama 4 tahun. Lebih gampang itu daripada zaman nabung nunggu sampai genep 25 juta, setelah genep 25 juta baru zaman daftar. Nah, andai zaman ikut talangan ini, daftar tahun ini. Kalau zaman nabung dulu, daftarnya 4 tahun lagi, berarti tercatat daftar 4 tahun lagi. Nah sekarang itu, zaman daftar mundur setahun, berangkat hajinya bisa mundur 5 tahun. Jadi kalau zaman daftar tahun ini berangkat 38 misalnya, atau 40, kalau zaman daftarnya mundur 1 tahun ke depan, itu bisa-bisa berangkatnya tahun 45. Kalau zaman masih mundur 4 tahun lagi, bisa-bisa berangkatmu tahun 55. Nah, santri yang sangunya agak cukup, agak mepet ngirit-ngirit aja, mending disisihkan yang 750 untuk nyicil itu. Sehingga tercatat wis daftar tahun ini. Gak tuwek-tuwek. Halo. Nek zaman berangkatnya tahun 55, sekarang umur 17. Ya. Berarti nanti berangkat haji umur 72. Wis remek sampean. Mending ikut yang itu talangan itu murah. Bismillahirrahmanirrahim. Orang sudah berkewajiban haji, enggak daftar haji. Qala berfirman Allah Ta'ala, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Barang siapa kufur, maka Allah Maha kaya, tidak butuh kepada seluruh alam. Apa kufur di sini? Mengingkari wajibnya haji. Wa man taraka i'tiqada wujubil haji. Barang siapa tidak mengiktikoti wajibnya haji berarti kufur. Fa innallaha maka sesungguhnya Allah ghaniyun maha kaya, maha tidak membutuhkan anhu orang itu. Ruya diriwayatkan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu ta'a li ummatihi asyiyata Arafah, bahwa kanjeng Nabi mendoakan untuk umatnya di sore hari di padang Arafah. Berapa itu? 9 Dzulhijjah. Wastaghfaro, dan Nabi memintakan ampunan lahum bagi umatnya. Fa'auha, kemudian memberi wahyu Allah ilaihi kepada kanjeng Nabi. Apa wahyunya? Inni qad ghafartu lahum, sungguh aku benar-benar telah mengampuni umatmu. Ma baini wa bainahum, aku ampuni dosa antara aku dan mereka. Tapi awas, ada dosa antara sesama anak Adam toh. Nah itu harus diselesaikan. Walam aghfir, dan aku tidak mengampuni lahum bagi umat zulmahum, kedzaliman mereka, ba'dhum li ba'din, sebagian dolim kepada yang lain. Fazada, kemudian bertambah Nabi fil istighfar, dalam beristighfar. Wa qala innaka qadirun an turdiya khusumahum, sungguh engkau ya Allah zat yang mampu antur dia membuat ikhlas, membuat ridho khusumahum, orang yang menuntut mereka. Gusti, meskipun fulan pernah berbuat dolim, tapi jenengan kan bisa atau membuat ikhlas ridho kepada orang yang nuntut, yang menggugat itu. Ya, falam yujibhu, lalu Allah tidak menjawab kanjeng Nabi tilkal lailata, pada malam itu. Falam makana ghadatul Muzdalifah, ketika ada pagi hari di Muzdalifah, auhallahu ilaihi bil ijabah,
Allah memberi wahyu kepada Nabi Muhammad SAW bil ijabati mengkabulkan doa. Jadi misalnya punya tanggungan kepada sesama anak Adam, tapi ngibadahi tenanan, haji ini tenanan, Allah bisa membuat orang-orang yang akan menuntut sampean, mereka oleh Allah dibuat ikhlas, enggak jadi menuntut. Fatabas sama kemudian smile. Apa smile? Tersenyum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala bersabda ajibtu min aduwi iblis. Ajibtu min aduwillahi iblis. Ajibtu aku heran min aduwillah dari musuh Allah yakni iblis. Lamma ajaballahu li du'ai sahabil waili wasubur. Ketika Allah mengijabahi doaku, saha iblis berteriak bil waili wasubur, berteriak ciloko aku, ciloko aku, ciloko aku, ancor. Wa wada'at turab, dan iblis meletakkan tanah debu ala rosi di kepalanya. Wasa'i fil fitan, dan orang yang kesana kemari menyebar luaskan fitnah hoak adu domba ujaran kebencian. Iku sekarang pelakunya merasa paling top, paling Islam, takbir. Ternyata sukanya adu domba. Itu merasa iman tapi oleh Allah dinyatakan kafir. Maksudnya al-amil orang yang membuat-buat asbabal fitan, sebab-sebab terjadinya berbagai fitnah, waba'i usilah min ahlil harbi, yang dinyatakan kafir, orang yang menjual senjata kepada kafir harbi. Jelas tentara musuh memusuhi Islam, memerangi Islam, malah zaman beri senjata. Termasuk yang menjual senjata kepada kelompok-kelompok separatis di Papua, di mana-mana, malah zaman jual senjata, bisnis, itu dosa besar, nggak boleh. Wahya senjata itu kullu iddatin, segala persiapan lil harbi untuk perang. Min ahli, min itu maknanya li, jadi li ahlil harbi. Wa nakihul mar'ah, yang dinyatakan kafir juga orang yang menjima istrinya, azzaujah istrinya, fi duburiha, dari di duburnya. Wa nakihu dzati rahimin mahramin, orang yang menikahi saudara mahramnya, adik kandungnya dinikahi, anak perempuannya dinikahi, mboke menikahi mahramnya, itu dosa besar. Maksudnya wati udzi qarabatin, orang yang menjima kerabatnya, mahramin yang masih menjadi mahram, bimilkin karena hubungan budak atau yang lain. In alima, itu dosa jika dia mengerti, tahu, enggak tahu gimana lagi. Maksudnya dhanna, menduga kuat. Hadhihi, in alima, jika dia mengetahui hadil af'al, perbuatan ini halalan, dia yakini halal, perbuatan kayak begitu dia yakini halal, kafaro, maka dia kafir. Amma adapun idza taqada, jika dia tetap meyakini annaha haram, bahwa semua 10 tadi haram, fala yakfur, maka hukumnya tidak kafir. Wal maqalatu sabi'ah, al-Fatihah.